Selamat malam, sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok Cherry beranggotakan yang pertama, Ajeng One Septianti, absen 2. Yang kedua, Berlin Tiar, absen 5. Ketiga, Fadel Villa Akbar Santoso, absen 12. Sendiri Edward Joel Maruli Simbolon, absen 8. Kami dari kelompok Cherry akan menjelaskan apa itu teknologi 4th generation atau 4G. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian tentang 4G atau 4th generation atau disebut generasi keempat dari standar teknologi informasi dan komunikasi. 4G ini dipercaya memberikan banyak fitur serta nilai tambahan dibandingkan 3G. Untuk transmisi data 4G dipercaya mempunyai standar kecepatan transmisi berkisar antara 100 Mbps sampai 1 Gbps. Percakapan, internet, chatting, jejaring, permainan video, atau apapun yang ada di dalamnya dapat dinikmati lebih baik dari 3G. Menjadi jaringan tercepat, teknologi 4G ini menyediakan sarana kecepatan download 4-5 kali lebih cepat daripada 3G, bahkan hingga 10 kali lipatnya. Tampaknya konsum bisa mengakses internet dimanapun dan kapanpun, selama berada pada jangkauan tempat dengan perangkat 4G, termasuk smartphone, tablet, dan hotspot. Dan selanjutnya yaitu kecepatan. Perkembangan dari suatu teknologi pasti ditunjukkan agar memberi manfaat lebih kepada pengguna, termasuk juga adanya teknologi 4G ini. Pada Indonesia, teknologi 4G ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Setelah peluncurannya segera komersil pada tahun 2004 di seluruh dunia. Hal ini diperkuat dengan semakin banyak pengguna smartphone di Indonesia. Namun, meskipun terus meningkat, pada kenyataannya, kecepatan 4G di Indonesia masih menempati urutan kelima, terbawah dari 77 negara di dunia, dengan tingkat kecepatan download 9,02 Mbps. Indonesia ini berada di atas negara dibandingkan dengan negara Filipina, dan dengan kecepatan 8,24 Mbps. Arab Saudi 7,33 Mbps, Costa Rica 6,98 Mbps, dan India 6,13 Mbps. Namun untuk negara dengan urutan kecepatan 4G, paling atas adalah negara Singapura, yaitu dengan kecepatan 46,64 Mbps. Lalu diikuti oleh Korea Selatan dengan 45,85 Mbps. Berdasarkan penelitian ini, dapat dilakukan perkembangan negara menggunakan 4G bisa dibilang sangatlah pesat, mengingat pada beberapa bulan sebelumnya masih terdapat 3 negara dengan ketersediaan 4G mencapai 17% dan saat ini sudah menjadi 77 negara di seluruh dunia. Yang selanjutnya yaitu materi tentang 4G LTE FDD, di mana kependekan dari frekuensi division duplexing, di mana cara pengantaran data menggunakan 2 buah channel yang berada antara transit dan receive. Metode ini juga dipakai sekarang di Indonesia, kecuali BOT dan banyak negara Asia Tenggara. Memiliki keunggulan lebih jarang terkena gangguan interferensi dan resepsi penerimaan yang baik. Yang selanjutnya yaitu 4G LTE TDD, di mana kependekan dari Time Division Duplexing,
di mana data diantarkan dan diterima dalam suatu channel frekuensi yang sama hanya dengan pemisahan jeda waktu yang singkat. Keunggulan cara ini karena pengiriman dan penerimaan data hanya menggunakan satu channel, maka kapasitas yang tersedia biasanya menjadi lebih dibanding FDD, sangat cocok untuk data yang dikirimkan. Secara asimetris, misalnya untuk browsing internet, video, surveillance, atau broadcast. Next. Yang selanjutnya yaitu 4G LTE Advanced, di mana pengertian dari 4G LTE Advanced yaitu pengembangan lanjutan dari teknologi LTE yang memungkinkan jaringan memiliki pencapaian coverage area yang lebih besar, stabil, dan cepat. Biasanya pengembangan ini bisa dicapai diantaranya dengan penggunaan teknik multi antena atau MI, MO, dan penambahan relay node. Yang selanjutnya yaitu signaling, di mana proses pertukaran sinyal antara komponen jaringan telekomunikasi yang bertujuan untuk membentuk, memaintain, dan memutuskan koneksi. Di mana fungsi dari signaling sendiri yaitu yang pertama, memberikan dial tone atau nada dering, ringing atau panggilan nada sibuk, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mengirimkan nomor yang dipanggil ke sentral. Yang ketiga yaitu pengiriman informasi antar sentral yang menyatakan panggilan tidak dapat dilakukan atau percakapan telah selesai atau hubungan percakapan sudah diakhiri. Yang keempat yaitu mengirimkan sinyal untuk membunyikan bel panggilan. Yang kelima yaitu pengiriman informasi untuk keperluan routing dan pemeliharaan atau status perangkat atau terang. Apa Jo? Routing adalah proses pengiriman data atau informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Lalu di routing tersebut ada yang namanya router. Router adalah perangkat yang digunakan untuk menjalankan fungsi routing tersebut. Lalu ada beberapa contoh-contoh dari routing. Salah satunya adalah mengirimkan pesan dari salah satu komputer ke komputer lain, lalu telepon melalui jaringan internet, atau mengirimkan data dari jaringan komputer. Selanjutnya, fungsi dari router. Fungsinya yaitu digunakan untuk menghubungkan dan meneruskan data antara dua atau lebih jaringan satu dengan jaringan lainnya. Untuk selanjutnya yaitu gambar signalin dan routing 4G. Pada LDE, jaringan dituntut untuk dapat memberikan kecepatan transfer data yang tinggi. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, jaringan pada LDE diubah menjadi lebih ringkas dibandingkan dengan arsitektur jaringan pada generasi yang sebelumnya. Perubahan arsitektur pada LDE menghasilkan suatu sistem baru dalam dunia telekomunikasi yang disebut SAI atau Sistem Arsitektur Evolution. Komponen dari E-Ultan terdiri dari sekumpulan E node B yang saling terhubung satu sama lain. Pada generasi yang sebelumnya disebut BTS dan node B. Ada juga intra E node B, yaitu terjadi pada saat user melakukan perpindahan tapi masih di dalam cakupan layanan dari E node B yang sama. Ada inter E node B yang terjadi jika user melakukan pergerakan ke arah sel yang dihandle oleh E node B lain. Ada inter E node B dengan perubahan serving MMA, yaitu terjadi jika user bergerak ke arah sel yang dihandle oleh E node B lain yang terhubung dengan MMA yang berbeda. EPC memiliki fungsi utama pada jaringan LDE, yaitu menangani
mobility management di dalam jaringan, dan menangani paket data berkecepatan tinggi. MME adalah sebuah server database yang berperan sebagai pusat kontrol untuk akses network pada LIE yang memiliki fungsi authentication, authorization, dan penentuan SGSN untuk melakukan handover ke jaringan 2G atau 3G. Setelah itu ada HSS, yaitu pusat database yang di dalamnya terdapat informasi mengenai semua pelanggan atau user dari suatu operator jaringan. Ada juga serving gateway. Dalam jaringan LTE juga berperan sebagai router yang mengirimkan dan melakukan routing terhadap paket user. Setelah itu ada PGW yang merupakan ujung dari jaringan core network LTE yang akan terhubung dengan jaringan luar seperti IMS Internet, server jaringan dari operator lain. Setelah itu ada PCRF, yaitu sebuah elemen penting dalam core network LTE yang menentukan policy rules di dalam jaringan, yang berfungsi untuk mengumpulkan informasi dari dalam maupun luar jaringan. Dan terima kasih. Ini adalah hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.